kita lihat ini kalau misalnya kita keluarkan EMA, nah di sini ada EMA 200-nya dan dalam keadaan downtrend ya. Maka di sini ada drop, base drop, kita bisa masuk, kita bisa pasang sell limit kita di area ini. Oke, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 19 April 2024, hari Jumat kemarin, teman-teman ya, saya melakukan perjalanan ke luar kota. Kalau Cianjur udah masuk daerah kota ya. Iya, ke dalam kota juga, tapi daerah yang jauh sedikit lah ya. Cianjur ya kan, Cianjur. Sudah masuk ke dalam Jabodetabek Jur ya. Oke, saya main-main ke Cianjur sama teman saya. Soalnya saya juga mau menghadiri acara pernikahan teman saya saat itu ya. Acaranya jam 9. Jadi tadinya saya mau motor-motoran sama teman saya nih gitu ya, Mas Mirza. Kita motor-motoran aja bro gitu ya kan. Oke, lu datang jam segini ya. Di bawah jam 6, jangan sampai lewat gitu. Kalau nggak kita nggak sempat ke sana gitu ya. Terakhir dia datang ternyata udah lewat dari jam 6 gitu kan. Waduh bro, ini kayaknya nggak sempet nih kalau misalnya kita naik motor. Akhirnya kita putuskan untuk naik mobil. Dan alhamdulillah jarak ke sana ditempuh ya sekitar 2 jam lebih ya, 2 jam lewat sedikit gitu. Mampir-mampir juga gitu. Alhamdulillah lancar, perjalanan lancar, di tolnya lancar, di jalan ke puncaknya lancar, ke Cianjurnya juga lancar gitu kan. Nah, singkat cerita, ketika kita balik lagi gitu kan, bro, kita kayaknya mampir dulu di sini deh gitu ya. Karena tadi waktu kita jalan, kita belum puas nikmati keindahan dari alamnya Cianjur, alamnya Cipanas ya gitu ya. Alamnya Bogor, pemandangan kesananya kan Bogor gitu. Nah, menariknya saat itu sekitar jam 11 ya sampai di situ. Jam 11, habis itu saya baru buka laptop, saya baru buka chart di situ dan saya lihat, wah ternyata sudah ada beberapa sudah ada plan yang kena TP gitu ya, tepatnya di USD JPY udah TP 2. Dan sempat ada nanya, karena saya postnya bilang gold menyala gitu ya kan. Loh Mas, itu SAUUSD itu USD JPY bukan SAUUSD. Yes, saya tahu itu USD JPY gitu ya. SAUUSD-nya di mana? Yes, ada. SAUUSD-nya ada di kolom sebelah dan lain gitu. Nah, teman-teman, menariknya ya. Nah, saat itu USD JPY sudah hit TP2 di sini ya. Jadi, harga bergerak sangat cepat, teman-teman ya. Harga bergerak sangat cepat. Ini jam pertama, jam kedua, ini di jam 8, ini jam 9-nya hit. Jam 10-nya sudah hit TP2 dan jam 11-nya masih running menuju hit TP3 gitu ya. Akhirnya ternyata trading itu nggak harus selamanya mantengin chart ya di depan komputer gitu. Kita bisa sambil entah ngapain, kita entah bisa sambil sedang apa, melakukan apa, dan kalau misalnya kita sudah pasang pending order, ya kan sudah aman gitu ya, tradingan kita sudah aman. Jadi sudah ada stop loss-nya, sudah ada TP-nya, kita sudah hit TP ya. Dan kalau misalnya arah salah atau plan kita tidak bekerja, sudah kena stop loss-nya, dah aman gitu. Nggak perlu kita pantengin sampai berlarut-larut gitu ya. Apalagi kalau udah floating minus terus aja kita tahanin gitu ya. Sampai dia bagaimana caranya biar dia kembali atau dapetin BEP atau dapetin profit lagi gitu ya. Jangan sampai merah dong gitu ya. Jangan sampai merah lah. Kalau misalnya sudah harganya turun-turun lagi ternyata di buy lagi gitu. Jadi averaging ya. Jadi salah-salah gitu ya. Ternyata kan semudah itu teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sangat paham terhadap pasar ya. Pasar dari forex ini gitu ya. Semudah itu teman-teman, jadi nggak perlu teman-teman pantengin harga, pantengin market, pantengin chart 1 kali 24 jam. Teman-teman masih bisa melakukan aktivitas lain di luaran sana gitu ya. Bisa jalan-jalan seperti saya tadi gitu ya kan. Dan bisa nikmatin ngopi-ngopi santai gitu kan sambil trading gitu. Nah, di saat itu saya kasih tahu ke teman saya gitu kan, bro, ternyata kan mudah ya, gampang ya dapetin profit, yang mana profitnya bisa kita WD dan ya bisa jadi untuk makan makanan di sini gitu ya kan, bisa sambil jalan-jalan di sini gitu. Sebenarnya pertanyaan itu pernah saya tanyain juga ke diri saya gitu ya. Saat itu saya masih belum tahu bagaimana caranya bisa menghasilkan uang, masih bisa bagaimana caranya menghasilkan profit di industri forex ini. Ya paling nggak 10 atau $20 lah paling nggak untuk makan deh gitu misalnya ya. Untuk makan hari ini deh gitu. Gimana caranya gitu ya kan. Dan ternyata sampai saat ini gitu ya, sampai sekarang
pertanyaan tersebut saya sudah lupa gitu kan, tapi saya ternyata udah bisa menghasilkan dengan cara seperti itu gitu kan. Menariknya teman-teman ya, menariknya saya pernah sampaikan ke teman-teman juga gitu kan, ke teman-teman komunitas di sini gitu. Kalau misalnya teman-teman mau secara konsisten teman-teman trading gitu ya, terlibat penuh, ngikutin prosesnya, ini sangat mudah dilakukan. Jadi kalau misalnya dengan kejadian seperti ini USD JPY ini sangat lumrah gitu ya. Sangat akan sering terjadi teman-teman alami. Saya sampai saat ini ya, di saat ini sudah sangat sering ngalamin hal tersebut. Sudah sangat sering. Saya ngelihat chart seperti ini teman-teman ya. Saya ngelihat chart seperti ini, itu seakan-akan chartnya itu memberikan informasi bahwa lu nge-buy di sini, lu nge-sell di sini, lu nge-buy di sini, ambil TP-nya di sini gitu. Bener loh, bener. Seiring berjalannya waktu gitu ya teman-teman ya, seiring berjalannya waktu, terus nambah juga pengalaman, teman-teman pasti akan dapetin feel tersebut gitu ya kan. Kayaknya nge-buy di sini oke deh. Alasan nge-buy di sini nggak tahu kenapa, secara instingnya gitu ya. Ini kita ngambil TP-nya di sini gitu ya. Jadi akan sangat sudah teman-teman tahu area-area mana yang akan teman-teman pilih gitu ya. Nah, contoh kemarin lagi ada di SAUUSD. Saya juga sampaikan ke teman-teman family NFC di sini ya. Seandainya teman-teman sudah paham apa itu supply dan demand, teman-teman ya, cukup trading berdasarkan itu aja sudah sangat profitable ya. Contoh misalnya di SAUUSD ini. Oke, saat itu saya lihat ada di time frame 30 ya. Ini juga saya bahas ada di live VIP ya, live VIP hari Selasa kemarin ya. Nah, beberapa kali ya profit. Saya ada stop loss-nya teman-teman ya di sini. Di sini stop loss ya. Ini hari Jumat ya, area ini terbentuk di hari Jumat dan Jumat malamnya dibablas ya, dan stop loss sudah selesai. Tapi ada beberapa area juga yang saya dapat profit dari sini gitu kan. Di sini saya profit gitu ya. Di sini saya profit dan kemudian saya lihat juga di sini ada level apa? Ada apa namanya? Pro zone ya. Professional zone di sini ada di time frame 15 dan saya lihat oke, menarik ya. Zone yang menarik, ada rally base rally dan ini juga profit gitu ya. Ada juga di sini di time frame 60 juga saya lihat ada zone menarik juga ya, dan ini profit ya. Jadi ada banyak yang profit di SAUUSD ini, maka saya bilang SAUUSD menyala, gold menyala bangku gitu ya. Banyak yang nanya itu bukan gold mas, itu USD JPY, karena yang saya posting adalah USD JPY-nya. Ya saya tahu gitu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau trading aja berdasarkan supply and demand aja udah profit ya, kayak gitu ya. Hanya saja teman-teman ya, yang pingin saya garis bawahi dari hal-hal tersebut adalah tentang konsistensi dalam trading teman-teman ya. Konsistensi dalam trading. Dan juga ya, menghindari kebiasaan buruk yang bisa merugikan dari tradingan teman-teman gitu ya kan. Sangat banyak dari family NFC ya, dari trader-trader pemula itu ketidakkonsistenan terjadi sama dirinya gitu ya. Nggak konsisten yang seperti apa Mas Teguh? Yes, bagaimana tidak konsisten? Contoh tadi di SAUUSD saya ada ngalamin stop loss ya. Ketika stop loss sekali, stop loss 2 kali, stop loss 3 kali, apakah masih percaya teman-teman ya dengan strategi tersebut? Gitu kan. Kemarin malam saya ada sempat bahas juga, ada sempat ngobrol sama alumni dari NFC ya, keluarga NFC juga gitu. Ya, saya sampaikan juga seperti itu, ya kan. Beliau juga udah paham gitu. Jadi beliau juga sampaikan kayak gitu ya. Banyak trader itu ternyata Mas Teguh yang udah yang sudah menggunakan trading ini gitu ya, teknikal ini, tapi ketika ngalamin loss, mereka ganti lagi. Saya sekarang percaya, saya mengalami loss beruntun itu sampai 18 kali katanya gitu kan. Dan saya masih tetap percaya dengan strategi unfill order ini ya. Dan akhirnya dia bisa profit. Dia di tahun 2023 kemarin cuman hanya di bulan Juli yang minus 8R kalau nggak salah. Totalnya secara keseluruhan dari tahun 2023 itu dia dapetin 100 R lebih gitu ya, 100 R lebih. Dan luar biasa kan gitu. Dan bisa makin money dan bisa buat jajan, beli handphone dia dari situ gitu ya. Handphone S23 ya, S23, benerin sumur bor mamanya gitu ya kan. Ada banyak yang bisa dihasilkan dari dikasih manfaat dari hasil tradingannya gitu ya.
Nah, yang pertama tadi itu tadi, konsistensi dalam trading yang masih banyak trader-trader pemula tidak bisa pertahankan. Ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut ganti-ganti strategi, ganti-ganti setup, ya, ganti atau cari trading plan, cari rule strategi lain, ya. Cari ini saya harus mencari rule strategi yang bisa benar-benar making money 100%, tidak boleh salah, tidak boleh miss misalnya gitu ya. Nah, itu tidak akan pernah dapat teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman untuk menghindari hal-hal tersebut ya? Bagaimana caranya biar saya nggak nyari-nyari lagi trading plan atau trading rule yang bisa profitable, yang bisa 100% ini gitu Mas Teguh ya. Atau bagaimana caranya saya bisa percaya, bisa yakin sama rule strategi ini. Nah, ini dia. Ada beberapa tips yang menarik ya, mungkin bisa buat teman-teman jadiin tipsnya ya. Yang pertama, teman-teman itu menggunakan risk dan reward ya. Jelas. Ketika teman-teman menggunakan risk dan reward, berarti resikonya terukur. Dan profitnya juga teman-teman bisa ukur gitu ya. Resikonya teman-teman bisa ngasih 1%, ya, rewardnya berarti bisa dapat 1%, 2%, 3%, atau 3% tadi. Ya. Contoh misalnya 1/3 ya, berarti dapat 3%, kalau resikonya 1%. Resiko dan rewardnya tetap terukur teman-teman. Ya. Atau teman-teman bisa pecah tadi ya, pecah tadi. Contoh misalnya ngambil 1%, ini 1% di TP1 0,3%, di TP2 0,3%, di TP3 teman-teman ambil 0,4%. Yes. Resikonya semuanya 4%, tapi profitnya bisa lebih besar ya, bisa lebih besar. Nah, selanjutnya teman-teman yang seperti saya sampaikan di awal tadi ya, konsisten terhadap rule tradingnya ya, biar enggak gonta-ganti ya, konsisten terhadap rule tradingnya. Jadi gini, pikirkan teman-teman bahwa market itu, pasar itu tidak peduli dengan analisa kita ya. Maka kalau misalnya kita mau ngikutin market ya, mau ngikutin bukan cara kerja ya, pergerakan market tersebut gitu ya kan, akan sangat fleksibel, akan sangat berubah-ubah gitu. Nggak akan bisa teman-teman ngikutin pergerakan market yang tadinya di sini, kalau misalnya dalam keadaan kayak gini, ini kita harus buy, ternyata harganya malahan turun. Tadinya kalau misalnya seperti ini keadaannya, harusnya kini nge-sell nih, tapi malahan naik gitu ya kan. Nggak akan bisa ngikutin pola market seperti itu. Tapi teman-teman bisa ngikutinnya adalah ya, teman-teman fokuskan pada satu strategi aja. Ya, pada satu rule tradingnya aja gitu. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa percaya, bisa yakin? Teman-teman lakukanlah data backtest. Ikutin proses backtestnya. Nah, di NFC itu sudah ada berapa ribu transaksi ya yang di backtest sama teman-teman NFC juga gitu ya. Itu ada sekitaran 3.000 lebih data backtestnya gitu, dan hasilnya adalah teman-teman dapetin R yang luar biasa banyaknya dari strategi yang sudah kita sampaikan ke teman-teman ya. Strateginya yang mana? Teman-teman lihat, ikutin iTrend-nya, kemudian lihat para EMA-nya seperti apa ya. Kalau para EMA-nya udah confirm, yes, itu sudah teman-teman jadiin clue untuk melihat itu adalah trend up atau trend down ya. Selanjutnya coba cek sudah ada belum area yang ada EMA 9-nya. Nah, cukup itu aja ya. Dan itu menghasilkan profit R yang banyak juga gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman buatlah jurnal tradingnya gitu ya. Karena apa? Sangat-sangat berguna jurnal trading ini teman-teman. Ya. Ibaratnya teman-teman gini deh. Contoh teman-teman trading di Euro USD atau di SAU USD gitu ya. Ketika teman-teman perhatikan SAU USD terus-terusan gitu ya. SAU USD terus-terusan aja dipantengin gitu kan. Teman-teman akan paham, oh ternyata pergerakannya bisa secepat itu ya. Oh ternyata kalau misalnya harga sudah bergerak seperti ini, oh punya momentum ya, punya koreksi sampai di sini ya. Ini sering terjadi ternyata ya gitu. Hasilnya apa? Informasi-informasi terus didapat dan teman-teman tertanam di dalam alam bawah sadar teman-teman gitu ya. Nah begitu juga ketika teman-teman nyimpenin semua portofolio, jurnal trading teman-teman lihat, teman-teman ulangin lagi, akhirnya masuk ke dalam bawah sadar teman-teman, tahu, oh ternyata area-area yang seperti ini memang benar, bisa menghasilkan profit, gitu ya. Nggak menutup kemungkinan teman-teman, walaupun misalnya datanya, udah deh percaya aja sama datanya,
ada iTrendnya confirm atau expired misalnya, kemudian ada areanya, dan kemudian ada EMA 9-nya, ini aja disikat aja, oke. Sudah berhasil kok, sudah profit, yes benar. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman terus telaah, terus buka-buka lagi mana-mana yang SL, seperti apa modelnya yang SL gitu kan. Teman-teman akan sadar kok, oh ternyata kalau yang misalnya seperti ini lebih baik nggak usah diambil. Gitu ya. Ini banyak SL-nya nih. Secara memori atau secara data ini banyak SL-nya nih. Terakhir dipisahkan. Akhirnya apa? Akhirnya profitnya jadi lebih besar, ya. Contoh misalnya ada di pair trading plan di pair USD JPY. Teman-teman lihat ini, dilihat dari data ya, yang area-area seperti ini walaupun ada EMA 9-nya ini stop loss ini. Ya udah, teman-teman cukup hindari area tersebut. Feeling teman-teman akan membantu teman-teman ya saat itu gitu ya. Jadi menghindari atau mengurangi resiko loss ya, dan menambahkan profitabilitas ya. Oke, nah selanjutnya adalah teman-teman percaya bahwa ini rule strateginya ya, percaya dengan rule strateginya, dan teman-teman saya saranin kalau misalnya dia stop loss, kalau misalnya dia profit juga gitu ya, ya terima dengan lapang dada gitu ya. Kenapa perlu dengan lapang dada? Karena teman-teman di sini perlu tanggung jawab. Ya, keputusan Anda ngambil TP di sana, ngambil TP1 atau TP2 itu adalah tanggung jawab Anda gitu ya. Saya sampaikan ya, tanggung jawab atas keputusan Anda gitu ya. Bertanggung jawab. Artinya kalau misalnya teman bertanggung jawab berarti ya sudah, saya ikhlas dengan apa yang sudah saya putuskan. Saya mau ngambil TP-nya di sini. Stop loss saya di sini. Kalau misalnya sudah stop loss, ya sudah stop loss. Jadi ya legowo ya. Legowo. Sabar. Apalagi ikhlas. Gitu. Kalau misalnya pun sudah ngambil TP2 gitu kan, ternyata TP3. Coba kalau misalnya ngambil TP3, ya wis legowo. Karena teman-teman sudah ngambil keputusan sampai dengan di TP2, tidak ngambil sampai ke TP3. Atau sampai udah TP3, wah ternyata udah sampai ke TP5, ternyata sampai ke TP6. Malahan jadi emosi gitu ya, malahan jadi nambah emosi, malahan terakhir nanti nggak baik lagi. Ngulang lagi nanti teman-teman psikologinya, cara belajarnya nanti ngulang lagi. Ngulang lagi dari mana? Dari awal lagi. Coba ulangin. Coba saya ngambil TP5 terakhir, ngulangin lagi dari awal. Gini lagi, ABC urutin lagi. Karena kita tadi udah sampai TP3, ya udah TP3 aja. Mau TP5 mau sampai dengan TP10, ya wis, bodo amat kan gitu ya. Cari lagi peluangnya. Kalau misalnya ada peluangnya, ya udah ambil lagi gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak ada peluangnya, sudah cukup. Kalau misalnya tidak ada peluang untuk kita transaksi buy atau sell, ya sudah, libur berarti ya di pair tersebut. So, teman-teman ya, mudah-mudahan beberapa tips tadi bisa membantu teman-teman ya buat jagain teman-teman menjadi trader yang lebih baik ya. Nah, di sini ada bonus buat teman-teman ya. Ada satu mata uang ya, pair yang menurut saya ini bagus ya, di time frame H4. Kita cek aja ke chart. Nah, ini di GBP USD di H4 ya, teman-teman. Di sini ada setup menarik, ada drop, basing dan drop ya. Kita lihat ini kalau misalnya kita keluarkan EMA, nah di sini ada EMA 200-nya dan dalam keadaan downtrend ya. Maka di sini ada drop, base drop, kita bisa masuk, kita bisa pasang sell limit kita di area ini. Ingat, perhatikan ini adalah GBP USD di H4. Jadi kalau misalnya teman-teman cek, ini mungkin punya jumlah pip ada sekitar 65 pip ya, 65 pip. Masih oke, karena ini time frame H4. Oke, ini satu bonus GBP USD. So, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum klik tombol subscribe-nya, dan silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Apa-apa saja yang mungkin bisa jadi pertanyaan dari teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di video-video edukasi berikutnya. Dadah.